sejarah niki nggih lain Nabi Adam dan Siti Hawa pun yang pelunggum surga tahu tu nggih. Wah mai ni surga niki wah nikmat nggih, nikmat tiang pelungguh sudah di surga. Lagu arah sejarah niki nggih, sejarah sampun tiang pelungguh pirengah kita sudah sama-sama pelajari nggih bahwa Nabi Allah Adam alaihi salam niki diturunkan di dunia gara-gara sebuah nabiaran larangan untuk mendekati buah khuldi. Jadi lain cerita niki Nabi Allah Adam alaihi salam dan Siti Hawa niki iblis niki dilaknat Allah. Iblis niki dilaknat sehingga Nabi dan milih sujud. Perintah sujud si Allah Subhanahu wa taala lagu dan gemes sujud saran iblis si sombong. Niki sebab tiang pelungguh ndak terbaik jak berdua sifat sombong. Sehingga bahasa desiden Nabi saya leman umat Muhammad berdua sifat sombong walau misqala dzarrah, walaupun sebelik biji lenga tolang lenga arak sifat sombong la yashummu raihatal jannah dan gemes ambun surga, ambun dia tebek Nabi lagi surga. Oleh karena nikah periri hati dia perlu sampunan tidak merasa lebih hebat dari orang lain, sampunan tidak merasa lebih dari orang lain, terutama para ulama, para tuan guru ini yang paling cepat dihinggapi sifat sombong, merasa diri lebih baik ini sudah salah. La yashummu raihatal jannah, tidak akan mendapatkan bau surga orang-orang yang arak di dalam atin niki walaupun arak belik tolak lagi sifat sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para al-mukarramun, para guru, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat, singkatnya jamaah muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi menjelang siang niki. Pertama-tama marilah tiang pelungguh panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sesampun ijan tiang pelungguh nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga tiang pelungguh boleh kita sama-sama hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan niki. Kemudian saya kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pelungguh pulih syafaat, dan mudah-mudahan tiang pelungguh termasuk orang-orang yang selalu dengan sak demen baca solawat tiba deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lain di jamaah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sebinian deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah ni endah bija si sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Sebab waktu Sayyidah
Khadijah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha jahit kelambin Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini kiruan sederhana kehidupan Sayyidina Nabi. Pakaian doang niki sebinian jahitan. Makin tiang pelunggung boyak tukang jahit lagu Sayyidina Nabi Muhammad, istri beliau menjahit sendiri pakaian Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari tauladan, jari pelajaran di tiang pelunggung. Ya niki sajait nabiaran pakaian Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tiba-tiba niki dilah sakadun betangok Sayyidah Aisyah berjahit niki bismillah di mati dilah niki dimin mati dilah niki peteng dindeng niki gedeng Sayyidina Nabi. Saya enggak kode gedeng Rasulullah. Nggih sepuk riwayat niki laik Sayyidina Nabi Muhammad niki ya sebab beda pendapat niki nggih ya sebab terjadi perbedaan pendapat arah ulama sababase mazhab ampura mazhab Imam Malik niki sababase bersentuhan kulit laki dengan perempuan tidak membatalkan wudu. Lagu tiang pelungguh mazhab Imam Asy-Syafi'i batal wudu nggih. Nggih lamun tiang pelungguh makin bersentuhan kulit laki dan perempuan membatalkan wudu nggih niki yang halal nikah. Lagu lamun haram nenten batal niki. Jadi niki sejarah niki terjadi perbedaan pendapat antara dua mazhab besar niki. Nggih mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i berawal leman seki hadis. Pada hadis lagu beda jalan penafsiran. Jadi lain Sayyidina Nabi niki dimen sembahyang nabiaran tahajud. Nggih sembahyang sunnah tahajud. Sayyidina Nabi biasa Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha niki nabiaran sareng Siti Aisyah niki masih kode niki berjangkep kanjeng Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umur 6 tahun. Siti Aisyah besopok kanjeng Sayyidina Nabi umur siwa tahun, tapi akadnya itu di umur 6 tahun. Siti Aisyah. Jadi umur 9 tahun Sayyidina Nabi Siti Aisyah ini masih kena kode. Sehingga lamun mesari Siti Aisyah ampun niki pangga tutulai naik niki Siti Aisyah. Dimin sembahyang mu gedeng Sayyidina Nabi kocek niki dimin jak sujud sallallahu alaihi wasallam. Ndek cukup niki sehingga naik Siti Aisyah kadang-kadang tipak jak sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir mun demak niki sin demak sida Nabi ampura sin aleh betis Siti Aisyah radhiyallahu taala anha sehingga kelalah dia sujud Rasulullah. Artinya dipegang niki Siti Aisyah dalam keadaan sholat. Niki jadi dasar Imam Malik berbahasa tidak batal wudu dengan bersentuhan laki dan perempuan. Saya ingat Nabi kenyakan sembahyang mendemak Siti Aisyah. Lagu Nabi bahasa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala musegerah sebinian Rasulullah jam macam ruan mesari betis-betis nak kepengitan marah niga kan. Sehingga bahasa Imam Asy-Syafi'i dipegang Siti Aisyah niki lagu kadulah lapis. Ia pun bahasa Imam Asy-Syafi'i tidak batal wudu membatalkan wudu apabila bersentuhan antara kulit laki dan perempuan. Nah niki jamaah sat yang hormati si kode nggih gedeng Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pelungguh makin kadang-kadang niki nggih wah bila lalu tambah sehari nggih lagu tetap baik kelet tidak gedeng sila. Wah bawa miak lantai 2 malik niki. Masjid kadang-kadang niki lantai sikit doang liman penak wah lantai 2 lah gitu. Nikilah ruan nabiaran tiang pelungguh diajarkan oleh Sayyidina Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam kesederhanaan. Nggih, kesederhanaan. Dan niki Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, sebinian desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niki jahit kelambi desida Nabi. Pedak dilah. Dimin pedak dilah niki peteng. Mujan boyak jarum niki sandini ndait si Siti Aisyah. Tiba-tiba datang desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimin datang desida Nabi niki jamaah menah tandul kamar niki menah sampai jarum niki kepenggitan si menah. Sila makin dilah pirwot pasang dari terik jarum kemaram ini tadai kira-kira belum tentu boyak center balik. Sehingga kadang-kadang HP kadun dan pada niki desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri wajhi, dari terang cahaya wajah desida Nabi Muhammad sampai jarum bau kepenggitan di tengah malam. Niki subhanallah. Sampai ia bahasa Siti Aisyah arak malik terangan si wajah desida Nabi. Lagu ia bahasa Rasulullah al-wail bahasa Rasulullah. Celaka bahasa desida Nabi. Desi Siti Aisyah bahasa arak malik terangan si wajah. Wahai sallallahu alaihi wasallam, lagu barak ni bahasa Rasulullah al-wail. Celaka bahasa sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya celaka bahasa Siti Aisyah. Bahasa Rasulullah al-bakhil. Dengan sapelit. Saya sapelit Rasulullah. Berjawab desida Nabi dengan sadengah nama desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, tetapi dia tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang tidak akan mampu melihat wajah desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemak lek jelo sakaring sekali. Walaupun begitu terang wajah Nabi, walaupun begitu terang cahaya sallallahu alaihi wasallam, lagu makin pelit baca salawat di Pak Nabi, tidak akan kita melihat terang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ni ke ibu-ibu ina-ina dia, nggih umi-umi dia, nini mami dia, mari kita geneh nggih baca salawat di Pak desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah makin nggih tiang pelungguh berada di bulan yang mulia. Nggih bulan niki teparan bulan Zulqa'dah atau Zulqaidah. Nggih niki beberapa hari lagi nggih karing semenda akan nampiaran dilaksanakan satu ibadah yang sangat luar biasa, teparan ibadah haji. Setelah ditunda haji niki selama pira tahun niki? Telu nggih. 2019 terakhir haji. 2020 denar haji. Arak tetap di Mekah, tertunda Sleman Indonesia. 2021 masih ditunda. Nggih 2000 makin 2022 berarti sekitar 2 tahun nggih tidak ada jamaah haji dari negara tiang pelungguh Indonesia. Dan makin walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas sekali, nggih sangat terbatas makin niki, hanya 1 juta umat muslim yang boleh datang dari seluruh penjuru dunia. Mau biasa pitu balu juta nggih. Kadang-kadang niki pitu balu juta sak resmi. Deman sak resmi niki. Sampai 2019 niki sekitar 13 juta umat muslim berkumpul di sebuah tempat teparan naran Jabal Rahmah, Padang Arafah. Jadi Padang Arafah niki jamaah setiang hormati niki tempat turun wahyu terakhir. Lamun turun wahyu pertama niki turunan le sopo tau teparan naran Jabal Nur.
pada gunung dan turun Quran niki nggih. Anden de gunung dia mampu je anu niki Quran niki sip. Nabi ya penturunan le gunung niki. La turun wahyu pertama niki diturunkan le sapa tahu kepada dalam Jabal Nur. Gua Hira niki berkhulwat bertapa di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam le puncak Jabal Nur. Itu turun wahyu pertama. Wahyu terakhir diturunkan Allah Subhanahu wa taala le Jabal Rahmah. Ia tahun turun wahyu terakhir dan ia tahun terpedait Nabi Allah Adam alaihi salam dait Siti Hawa. Niki terpedait le Jabal Rahmah. Sejarah niki nggih lain Nabi Adam dan Siti Hawa berarti yang pelunggum surga tahu tak ni? Wah mai le surga ni wah nikmat nggih nikmat tiang pelungguh sudah di surga. Lagu arah sejarah niki nggih sejarah sampun tiang pelungguh pirengah kita sudah sama-sama pelajari nggih bahwa Nabi Allah Adam alaihi salam niki diturunkan di dunia gara-gara suku nabiaran larangan untuk mendekati buah khuldi. Jadi lain cerita niki Nabi Allah Adam alaihi salam dan Siti Hawa nggih niki iblis niki dilaknat Allah. Nggih iblis niki dilaknat sehingga Nabi dek milih sujud. Terperintah sujud si Allah Subhanahu wa taala lagu den gemes sujud saran iblis si sombong. Nggih niki sebab nggih tiang pelungguh ndak terbaik je berdua sifat sombong. Sehingga bahasa desida Nabi sai-sai leman umat Muhammad berdua sifat sombong walau misqala dzarrah, walaupun sebelik biji lenga tolang lenga arak sifat sombong la yashummu raihatal jannah din gemes jaamu ambun surga ambun di tebing Nabi lagi surga. Oleh karena nikah periri hati dia peluru sampunan tidak merasa lebih hebat dari orang lain, sampunan tidak merasa lebih dari orang lain, terutama para ulama, para tuan guru ini yang paling cepat dihinggapi sifat sombong, merasa diri lebih baik ini sudah salah. La yashummu raihatal jannah, tidak akan mendapatkan bau surga orang-orang yang arak di dalam atin niki walaupun arak belik tolang lenga sifat sombong walau misqala dzarrah. Jadi ini sebab iblis niki bersumpah jamaah marak sumpah tanah niki sampun bersumpah dalai niki sejarah Nabi Adam nggih terjadi pembunuhan lah nggih di zaman Nabi Adam alaihi salam. Bijen Nabi Adam saling mati nggih sehingga lain Nabi Adam niki susah jaboyan Nabi aran bukti bahwa saya sak mati niki lelahan boya si Nabi Adam sehingga lain lamun teri darah jok tanah niki langsung teisep marai lagu leman zaman niki leman bersumpah tanah ndik menjak gemes isep darah silak makin lamun degolo darah di tanah ini tahu ndak ada ini aruan geru kering yang pula lamun degorok sampi gorok nabi medkedokan longkah nggih tahun mulah tumput darah niki sehingga lain sumpah tanah niki tidak mau menghisap darah karena sedih melihat Nabi Allah Adam alaihi salam boyak bukti pembunuhan niki tidak ada karena darah niki sudah dihisap oleh tanah. Niki jadi lain iblis niki hendak bersumpah jamaah yang hormati. Nabi sumpah iblis niki bersumpah akan mengganggu Nabi Allah Adam alaihi salam dan seluruh keturunannya. Nabi Adam niki jangan ganggu sumpah iblis diminta sugulan memang surga. Akhirnya iblis ini tidak bisa masuk jok surga, diimbang tangga jok surga. Menganjang iblis di lawang surga ni. Kenyangkan saya nganjang di lawang surga tiba-tiba liwat ulah niki. Balik ulah niki liwat. Menempuh ulah niki si iblis.
terjadilah sekongkol ni kerjasama antara ulah kanjeng iblis. Ya unin iblis ulah atau kesekali lalu ka melihat ngelining-ngelining di surga kelai dewa tamu onteh akhirnya bolah iblis lek gigin ulah dan nyebuh niki mau entamu jog dalam surga bersur ulah niki ira jog Nabi Allah Adam alaihi salam tipat berjuru demen datang Nabi Adam goda Nabi Adam santan goda ni buat mai ni buat khuldi ni kisah terharaman di Nabi Adam dan Siti Hawa gurun goda Nabi Adam, tapi Nabi Allah Adam alaihi salam tidak bisa tergoda oleh rayuan iblis. Akhir merubah taktik iblis ni, rubah taktik lalu goda Siti Hawa. Siti Hawa tergoda. Siti Hawa ni akhirnya tergodalah Siti Hawa. Jadi Siti Hawa tergoda berjulu, niki tergodalah Siti Hawa dan akhirnya waktu itu iblis malik goda Siti mempedaran Siti Hawa. Napiara buah khuldi niki mempedaran buah khuldi niki karena rayuan iblis. Jadi niki wah kodrat jamaah bini niki jelam terayu nggih wah leman laik nggih Nabi Adam sintan terayu dan baru niki tegoda Nabi Adam lalu rubah taktik Siti Hawa tegoda juga. Akhir dimana tergoda Siti Hawa ternyata bisa tergoda oleh rayuan iblis. Dimin wah tergoda mun pedaran buah khuldi niki Siti Hawa. Dimin pedaran marah niki denak nabi-nabi kan. Bionin iblis goda besi mamam suruh goda Nabi Adam. Pelai Siti Hawa lalu goda Nabi Adam. Akhirnya Nabi Allah Adam tergoda oleh rayuan istrinya. Nah ini kisah jamaah bini penentu arah suaminya. Lamun solah sebinian maka solah selagi jadi niki tergoda Nabi Adam Siti Hawa akhir tergodalah mun pedaran si Nabi Adam buah khuldi. Saya ingat saat berjuluan Siti Hawa pedaran buah khuldi yang pun bawaan tak tanda. Nggih berjuluan pedaran. Nabi Allah Adam yang kemudian niki ya pun niki tak tanda yang belum salaki. Nggih. Niki tafsir nggih. Akhir dimin pedaran si saya Nabi Allah Adam dan Siti Hawa akhirnya dilempar ke dunia. Terseteh Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam ni kita seteh tekanjian si dua. Pertama tekanjian si ulah, kedua tekanjian si daun syurga. Ni dia barang turun Nabi Allah Adam jog dunia. Mbeti panteri India. Baca le tafsir Ibnu Katsir. Ya bergelet-gelet dia ni dah. Arah tafsir Ibnu Katsir ni kita tulis dari ke Nabi Allah Adam alaihi salam diturunkan di India. Nabi kanjen keturunan ulah kanjen daun surga. Yang peluik le India pawang ular tu. Film-film India kedi-kedi ulah. Nggih. Kedi-kedi sugul ulah. Arab menyan luik le India. Silak makin menyan-menyan searah le Mekah ni. Le Saudi ni rata-rata leman India. Hinna jamaah bini demen-demen Nabiah Hina niki India memang niki sengih niki daun niki karena memang dulu Nabi Allah Adam alaihi salam diturunkan pertama kali di India terdekajian si dua niki Nabi ulah kanca daun surga. Nabi Siti Hawa ampun diturunkan di Jeddah. Nggih, diturunkan di Jeddah. Nah, akhir antara Nabi Allah Adam dan Siti Hawa niki saling boyak bertahun-tahun. Nggih, mencari. Niki kemudian Allah pertemukan niki di sebuah tempat yang disebut hari ini dengan nama Jabal Rahmah. Dimin bedait niki jamaah saja hormati bedait Nabi Allah Adam dan Siti Hawa nikman wikan si Nabi Adam niki aran lapah. Nabi aran lapah kan nikman wikan si Nabi Adam dan Siti Hawa.
Nabi yang lapah niki di nikah. Akhir waktu nikah jamaah yang hormati, Nabi Allah Adam alaihi salam dari Siti Hawa merasa apa hidup ni. Jadi man ngerti Nabi yang lapah niki. Sampai akhir Mbak Muhammad letih masa Nabi Adam disuruh salah Siti Hawa Muhammad jak lalu boyak Nabi sajak telangan hidup letihan. Akhir berangkat boyak rizki. Nabi Allah Adam lumbar boyak rizki mensuruh Muhammad sebini Siti Hawa dot di ndak malah nikah lah kira-kira bahasan kan. Akhir Muhammad Siti Hawa berangkat, Nabi Adam lumbar lalu boyak rizki. Jadi lain niki iblis niki terus turut Nabi Adam dan Siti Hawa. Dimen lampak Nabi Adam datang iblis niki goda Siti Hawa. Menjauh anak kan si iblis niki aran Khonnas. Khonnas niki anak iblis Khonnas niki tertulis di dalam Al-Qur'an. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin ilahin min syarri waswasil khannas. Kaji berlindung ya Allah min syarri dari keburukan waswas bisikan jahat. Sareng waswas niki bisikan jahat. Min waswasil khannas dari bisikan jahat anak iblis. Nah sejarah anak iblis niki agak belu jemaah nggih. Khannas niki singkat cerita nggih anak iblis niki dimen lampak Nabi Adam lumbar lalu boyak rezeki datang iblis niki jauh anak. Hawa jak titip anak kan den kayun doa. Saya Nabi Allah Adam alaihi salam Nabi Siti Hawa niki dimen jatah titipan dan kayun tolak terus. Lagu ngonek dirayu bangun terayu niki Siti Hawa. Akhir muntegel anak iblis sareng Khonnas niki. Dimen wah selesai boyak rezeki dulang Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya bahasa Nabi Nabi Allah Adam alaihi salam wah badak dak meni titipan. Nggih sendekman berangkat niki terpesan Nabi Siti Hawa den dak bae meni titipan Nabi jual. Lagu niki sudah rayuan niki men. Akhir Nabi Allah Adam waktu niki menggah sampai kemudian si menggah Nabi Allah Adam alaihi salam mencacak anak iblis niki seteparan dalam khannah. Di menwah cacak niki jemaah yang hormati mun kepel jari tedu. Sebagi sin seteh jog gawah sebagi terseteh jog segara nggih nabiaran sebagi malik terseteh jog padang pasir sebagi terseteh jog gawah sebagi terseteh jog segara sebagi terseteh jog gunung niki telu lain terseteh air dimen wah marak niki datang iblis niki malik jinempuh anak ya khannasun datang awak sebagi leman segara, sebagi leman gunung, sebagi leman gawah. Malik niduk, lemak marak nika malik tertitipan, rayu Siti Hawa, bau rayu. Singkat cerita niki tulak Nabi Allah Adam menggah Nabi Allah Adam alaihi salam si menggah sehingga waktu nika belum ada syariat mun kelak niki anak iblis niki terkelak mun pedaran si Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Akhir dimen datang iblis nang kakak rere iblis niki. Nang dimen kakak waktu teh panah di sida Adam. Niki jadi turun-temurun terus yang disebut di dalam Al-Qur'an qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas. Wahara yang pelunggu khannas niki. Oleh karena niki jamaah yang hormati, maka kita hari ini yang pelungguh saat ini nggih kita berjuang melawan diri tiang pelungguh. Niki sebab lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah pertempuran Badar di perang yang terbesar niki teparan perang Badar selesai perang niki Nabi basen desida Nabi raja'na min jihadil asghari
ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang paling besar. Api jihadin akbar min Badr ya Rasulullah. Arak jihad sak paling belik leman perang Badar wahai Presiden Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, ya nggih bahasa Rasulullah. Jihadun nafsi, jihad melawan diri tiang pelungguh sendiri. Sehingga diri niki sak paling berat lawan. Abot bersedekah baru niki sampun rumah sabedoi 1000 cemplong lek kotak untuk pembangunan masjid. Kadang-kadang niki nggih arat yang dengah niki pendeta je niki nggih lagu pendeta kembe-kembe niki napiara mengambil ibrah. Jadi arak sepuk non muslim niki di hadapan jamaah niki menyampaikan sesuatu. Ya kadang-kadang di teman bedui doa masih mikir teman saran sedekah niki. Ya teman bedui niki. Ayat ketuan andin makin tiang pelungguh niki tebeng kepeng paden-paden 1 juta. Kira-kira pira je sedekah. Sila kira-kira niki masih terpikir niki nggih. Nabi lagi terjak bedui. Anu ndek teman bedui doang masih ngindang. Tebeng 1 juta makin pira je sedekah. Marah ngindang tu juga 1 juta tu. Kian ndek teman bedui kaling terjak bedui nggih. Dari nikilah nggih ruwen nabiaran kiang pelungguh nggih di dalam kehidupan niki kita sama-sama berjuang, kita sama-sama menuju kepada kebaikan karena amal ibadah nikilah yang akan membawa tiang pelungguh untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sami jamaah yang hormati nggih jari baru niki tiang niki dari Bagu nggih man perkenalan niki. Tiang Bagu niki rapat nggih. Kebetulan telat baru niki karena lapiaran tugas tiang di jadi Dewan Hakam MTQ STQ nanti niki. Jadi alhamdulillah makin kita dapat bersilaturahmi, ya kita dapat berkumpul di tempat niki karena nabiran al-ilm niki majelis-majelis ilmu nikilah yang akan memberikan manfaat yang besar. Sehingga Nabi para malaikat niki gila benar tahu gede gubuk gempang tempat yang kemudian niki digunakan sebagai tempat thalabul ilm, tempat nuntut ilmu, boya ilmu. Malaikat niki seluruh malaikat niki membentangkan sayapnya, tadau ajnihataha ridon bima yatlub. Jadi para malaikat niki selaku bentangan sayap karena ridho, karena senang dengan apa yang dilakukan di tahun niki. Jadi rahmat niki akan menyebar ke seluruh tempat yang pelungguh di gubuk gempang niki. Jadi mudah-mudahan dengan kerauhan, dengan kehadiran tiang pelungguh menuntut ilmu di tempat ini, kita sama-sama belajar di tempat ini akan mendatangkan barokah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah setiap hormati, jadi nikilah tadi perjalanan daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Nah, di bulan Zulqa'dah niki masuk besok bulan Zulhijjah niki tiang pelungguh nggih mengenal 6 hari 6 jelur. Saat pertama tanggal 8 Zulhijjah, 8 Zulhijjah. Saat kedua tanggal 9 Zulhijjah. Saat ketelu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian tanggal 11, 12, 13. Tanggal 8 Zulhijjah niki disebutkan di dalam banyak riwayat teparan naran yaumut tarwiyah. Nabi yaumut tarwiyah. Nabi sebab teparan naran yaumut tarwiyah jelon dengan bingung tanggal balu niki. Hari kebingungan. Dengan bingung tanggal 8 niki. Nabi sebab teparan 8 Zulhijjah niki dengan yaum hari kebingungan sehingga
Nabi Allah Ibrahim alaihi salam didatangi mimpi, kedatangan si impi Nabi Ibrahim. Nabi mimpi Nabi Ibrahim perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Niki perintah Allah untuk menyembelih putra Ismail. Ini putra Nabi Allah Ibrahim yaitu Ismail. Lagu tanggal balu niki Nabi Ibrahim masih bingung niki yang pun depan aran yaumut tarwiyah. Nabi bingungan si Nabi Allah Ibrahim, apa tentu mimpi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala atau mimpi ini hanya datang dari syaitan. Niki kebingungan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Akhir le tanggal 9 Zulhijjah, tanggal siwak Zulhijjah, Malik datang mimpi yang sama, perintah terhadap Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Allah Ismail. Niki di tanggal 9 Zulhijjah. Niki baru mulai ngerti Nabi Allah Ibrahim akan perintah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baru faham Nabi Allah Ibrahim bahwa perintah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun, tanggal siwak niki teparan Nabi Yaumu Arafah. Nabi Yaumu Arafah. Arafah niki lamun bahasa Arab, bahasa Indonesia niki ngerti, faham. Niki teparan aran Yaumu Arafah tanggal siwak Zulhijjah. Nabi sebab saya enggak ya tahu ngerti Nabi Allah Ibrahim mimpi ketika beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah nggih, 10 Zulhijjah niki teparan aran Yaumun Nahri, hari kurban, arep teparan dengan Idul Adha, hari raya Idul Kurban. Adha niki artinya menyembelih nggih, teparan aran Idul Adha. Sehingga Idul Adha niki adalah hari raya terbesar di dalam Islam, bukan hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri niki teparan Idus Sugro, hari raya kecil. Lamun Idul Adha niki hari raya besar, paling belik hari raya di dalam Islam niki ada Idul Adha. Sehingga Nabi besar pengorbanan tiang pelungguh nggih untuk menyembelih hewan kurban. Jadi lemak lamun tanggal 10 niki sila nyembelih nggih. Sabedui kemampuan. Mampu disi manuk sik sembelih nggih. Baun kadu manuk. Hah? Oh segera handel bau. Baun nggih jamaah. Nabi tad betegel Imam Al-Qaffal. Nggih, Imam Al-Qaffal. Saya Imam Al-Qaffal ini ulama besar, murid si Imam Asy-Syafi'i. Imam Qaffal niki ya betekan luwe masalah yang perlu membetekan le Imam Qaffal. Ye sak bebahasa kagul nyembelih kadu manuk. Lagu sedekahan niki manuk ampun kelak mesat. Niki jebekele ala niki nggih ente berkorban. Manuk isit mampu manuk sembelih, bebek lagu ndak bajan dek bersedekah jelo niki nggih. Tahun terjadi si bebek, masya Allah, alhamdulillah. Mampu tiang peluang dengan sapi, subhanallah. Solah Malik, tapi lagi makin parah gerok sapi kan. Ganti si manuk duduk makin kan, lalu menjadi penyakit. Nah, Imam Al-Qaffal berbahasa bau berkorban tanggal 10 Zulhijjah kadu manuk dari sadu jangan. Dari menyadu niki arah kita Imam Qaffal sampai pendapat nggih. Termasuk silak makin ampura nggih. Lamun tejak boyak napiaran zakat niki tiang pelungguh berzakat jog masjid. Sila arak zakat fitrah jog masjid. Dah. Arak kadang di masjid-masjid lain niki tamak zakat fitrah jog masjid. Terus terbagi bare zakat fitrah niki jog guru ngaji. Nggih.
Niki tidak ada dasar nek narak tersebut di 8 kelompok, kecuali guru ngaji niki memang miskin deh. Nah, tamu miskin deh tamu. Lagu kadang-kadang harap guru ngaji deh neten miskin berdua motor. Mana berdua motor niki sugih haran niki nggih. Sugih berdua motor. Berdua mobil kadang-kadang mau terima zakat niki. Guru-guru ngaji niki saya lain betegel. Kadang-kadang baris yang belum sejarah murid tuan guru dari tamak sila tamak zakat nggih. Padahal niki tidak berhak niki tuan guru niki. Anu bangkat enggalo kalau terima zakat fitrah. Sila. Tiang pelungguh betegel tiba Imam Al-Qaffal. Imam Qaffal saya pendapat Nabi tersebut di dalam Al-Quran saat terima zakat niki sabilillah. Nggih, saat tersebut sabi Nabi makna sabilillah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tertulis dalam kitab Anapian Tafsir Jalalain niki jihad dengan orang-orang yang berperang fi ma'rakatil Islam. Orang-orang yang berperang di tengah medan membela agama Allah niki seberhak mau zakat. Mut yang pelungguh melinggih-linggih gede yang milih terima zakat niki. Guru-guru ngaji niki ndek berhak niki. Lagu ya bahasa Imam Al-Qaffal mau mangkin wahkah narak dengan perang. Sila arak masih peperangan yang benar-benar murni membela Islam hari ini tidak ada. Perang Ukraina lawan dia bilang jekat. Perang di Ukraina lawan Rusia. Kirim zakat ke Rusia tulang. Ndak niki perang lawan dunia doang niki. Tapi ma'rakah peperangan yang disebut di dalam Al-Quran yang boleh menerima zakat niki adalah orang-orang yang berjuang berperang membela mempertahankan agama Allah. Lagu mangkin wahkah narak saya jabeng sabilillah niki ya bahasa Imam Al-Qaffal orang-orang hari ini berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala ya ampun kanggo zakat niki tepiak jadi cetak kitab, zakat niki kanggo tepiak jadi guru ngaji, zakat niki kanggo tepiak gaji guru ngaji. Saya tak betegal Imam Al-Qaffal lah mendarat pendapat Imam Al-Qaffal dan baru niki sila mau makin Imam Qaffal berbahasa manok iya turut dalam dia berdua paksa lalu diri lalu berutang tersirik si agama yang dah niki nggih kalau kawan berutang di nabiaran lah menarakkan lah berutang baik pokok bersedekah ni apa leh maksudnya jad bersedekah niki lah menarak lebih daripada rezeki dia pelungguh lagu lah mendarat bisa lebih niki ndak manok lebih manok goro luwe dengan cemah hendak tebing manok jemaah nggih kadang-kadang mayan manok kejebak sampi api lagi dia panggangan juga niki yang pedebeh pian sambal saya cemah nggih niki insyaallah. Jadi Yaumun Nahri tanggal 10 daripada bulan Zulhijjah niki disebut dengan nama hari kurban insyaallah. Mudah-mudahan tiang pelungguh panjang umur dan kita semua bertemu dengan bulan dengan hari yang sangat mulia yaitu tanggal 10 daripada bulan Zulhijjah. Mu tanggal 11, 12, 13 di kita paran Yaumut Tasyrik. Nabi atin tasyrik ya tahun dengan jeluk 4. Tasyrik ini kiatin panas matahari atin tasyrik. Paran seolah-olah lalu arti tasyrik hari tasyrik hari jeluk 4 niki. Saya kembali duit lalu mau nempak di tanggal 10. Dan besin pedaran dengan Arab lain niki. Yang pun jeluk di tanggal 11, 12, 13 telu jeluk gerun meli Arab niki. Sing aya panas yang pelungguh dia cukup yang mutasyrik telu jeluk. Lagu niki haram puasa di tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Haram tiang pelungguh puasa. Kenapa diharamkan? Karena itu yaumul akli wasyurb. Hari yang pendulu medaran puas-puas niki. Nikilah rukun Islam sebagai agama yang sangat mulia yang mana niki adalah nikmat yang sangat besar tiang pelungguh berada di dalam iman, berada di dalam Islam nggih. Jadi mungkin sekedar niki nggih yang sampaikan, mudah-mudahan niki menjadi manfaat nggih dan mudah-mudahan tiang pelungguh selalu
diberikan kesehatan, keafiatan untuk terus kita sama-sama pertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, semoga yang pelunggu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.